Halo, perkenalkan nama saya Angelina Peleng dengan NIM 2214 2011019 dari kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Di video ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan dengan dosen pengampu Nars Yosua Kaligis, SKEP MK. Baiklah, berikut ini pembahasannya. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris communication dari bahasa Latin communicatus yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Menurut leksikografer, komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Pada jurnal jenis-jenis komunikasi yang disusun oleh Desi Damayani Pohan dan Ulfi Sayyidatul Fitriyah, tertulis bahwa definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Seperti yang dilansir dari jurnal jenis-jenis komunikasi Desi dan Ulfi, berdasarkan cara menyampaikan informasi dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal dan non-verbal, sementara komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, A. Komunikasi verbal atau lisan, yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak. Yang kedua, B. Komunikasi nonverbal atau tertulis. Naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Terbagi menjadi empat. Yang pertama, berpidato. Yang kedua, memberi ceramah. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, memberi perintah alias tugas. Yang kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. A. Komunikasi internal. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi vertikal, yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari pemimpin kepada anggota, seperti perintah, teguran, pujian, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi horizontal, yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal, yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi tidak sejalur vertikal. B. Komunikasi eksternal, terbagi menjadi empat. Yang pertama, eksposisi, pameran, promosi, dan sebagainya. Yang kedua, konferensi pers.
Yang ketiga, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Yang keempat, bakti sosial. C. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perseorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang bersifat pribadi juga. Yang kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok. Perbedaannya dengan komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi ini lebih terbuka dibandingkan dengan komunikasi perseorangan. D. Komunikasi berdasarkan peranan individu. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Komunikasi ini terjadi secara non-formal maupun informal. Individu bertindak sebagai komunikator, mampu mempengaruhi individu yang lain. Yang kedua, komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Pada komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antar dua kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis. E. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti pola lingkaran. Yang ketiga, komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilewati lebih pendek. F. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Terbagi menjadi empat. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja, atau one-way communication. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik, atau two-way communication. Yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan terhadap atasan. Yang keempat, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan terhadap bawahan. Demikianlah pembahasan saya mengenai jenis-jenis komunikasi. Saya sadar bahwa pembahasan saya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di kampus ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Fisip, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke alamat Jalan Walter Monginsiri 6, nomor 129 Lingkungan 2 Bahu Manado. Baiklah, sekian informasi dari saya, kiranya informasi ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.